Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Saniati Al-Islami dari kelas Matematika A Pagi semester 2 program studi Pendidikan Matematika IKIP PGRI Pontianak Fakultas MIPA. Di sini saya akan menjelaskan konsep hadis. Hadis adalah dari segi bahasa berarti ucapan, perkataan, dan disebut juga berita atau khobar. Secara terminologis, menurut ahli hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat-sifat, keadaan, dan himmahnya, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Nabi. Sedangkan menurut ahli usul mengartikan hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan takrir yang berkaitan dengan syar'i. Takrir adalah perbuatan atau keadaan sahabat yang diketahui Rasulullah dan beliau mendiamkannya atau mengisyaratkan sesuatu yang menunjukkan perkenaannya atau tidak menunjukkan pengingkarannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hadis dan akan membuat peta konsep hadis. Hadis dibagi menjadi dari 3 macam, yaitu dari segi bentuknya, dari segi kualitas sanadnya, dan segi kuantitas sanadnya. Dari segi bentuknya, dia terdiri dari 3, yaitu hadis qauliyah, hadis fi'liyah, dan hadis takririyah. Dan dari segi kualitas sanadnya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada hadis sahih, yang kedua yaitu hadis hasan,
qauliyah. Hadis qauliyah adalah segala perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berisi berbagai tuntutan dan petunjuk atau syarak, peristiwa-peristiwa dan kisah-kisah di balik baik yang berkaitan dengan aspek akidah, syariah maupun akhlak. Sedangkan hadis fi'liyah adalah segala perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi panutan perilaku para sahabat pada saat itu dan menjadi keharusan bagi semua umat Islam untuk mengikutinya, seperti praktek wudhu, praktek sholat 5 waktu dengan sikap-sikap dan rukun-rukunnya, praktek manasik, haji, dan cara memberikan keputusan berdasarkan sumpah dan saksi. Kemudian hadis takririyah. Hadis takririyah adalah hadis yang berupa ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap apa yang datang atau yang dikemukakan oleh para sahabatnya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan atau mendiamkan perbuatan tersebut tanpa membedakan penegasan apakah beliau membenarkan atau mempersalahkannya, yang bersumber dari sahabat yang mendapat pengakuan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW itu dianggap bersumber dari beliau. Misalnya riwayat yang ditahfi oleh Abu Daud dan An-Nasa'i dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anha bahwasanya ada 2 perang yang keluar rumah untuk bepergian tanpa memiliki persediaan air. Lalu tibalah waktu sholat, kemudian keduanya bertayamum dengan debu yang baik lalu melakukan sholat. Beberapa kemudian keduanya mendapatkan air masih dalam waktu sholat tersebut. Yang satu mengulang wudhu dan sholatnya, sedangkan yang lain tidak. Kemudian keduanya datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaporkan perihal keduanya. Lalu kepada yang tidak mengulang, beliau bersabda, "Engkau telah mengerjakan sunnahku." Dan kepada yang mengulang, beliau bersabda, "Engkau mendapatkan pahala 2 kali lipat." Berdasarkan segi kualitas sanadnya, hadis sahih, yaitu hadis yang menurut bahasa yang berarti sehat, yang selamat, yang benar, yang sah, dan yang sempurna. Para ulama biasa menyebut kata sahih ini sebagai lawan dari kata sakim atau sakit. Maka kata hadis sahih menurut bahasa berarti hadis yang sah dan hadis yang sehat. Berdasarkan beberapa definisi hadis sahih sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama, dapat diketahui ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, diriwayatkan oleh para perawi yang adil. Kedobitan para perawinya harus sempurna, antara satu sanad dengan sanad yang lainnya harus bersambung, dan matannya tidak janggal atau syadz. Yang kedua yaitu ada hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh pewaris yang adil, kurang kuat hafalannya, bersambung sanadnya, tidak mengandung ilat dan tidak syadz. Perbedaan hadis sahih dan hasan ini yaitu
pada tingkat kedobitan perawinya. Hadis hasan tingkat kedobitan perawinya berada di bawah hadis sahih. Selanjutnya yaitu hadis dhaif. Hadis dhaif menurut bahasa berarti yang lemah, yaitu sebagai lawan kata dari yang kuat. Sebagaimana lawan kata dari sahih yaitu adalah dhaif, yang berarti yang sakit. Maka sebutan hadis dhaif secara bahasa berarti hadis yang lemah, yang sakit, atau yang tidak kuat. Hadis ditinjau dari segi kuantitas sanadnya, yaitu hadis yang pertama hadis mutawatir. Hadis mutawatir yaitu setiap hadis pasti mempunyai rawi yang banyak dari berbagai tingkatan. Jika sejumlah sahabat yang menjadi rawi pertama suatu hadis itu banyak sekali, rawi yang kedua atau tabi'in, ketiga tabi'in dan seterusnya sampai pada rawi yang mendewankan dalam keadaan yang sama, seimbang, atau bahkan lebih banyak jumlahnya, maka termasuk hadis mutawatir. Pada dasarnya, mutawatir berarti berurutan, berkesinambungan, kontinu. Secara terminologisnya, hadis mutawatir dapat diartikan sebagai hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dalam setiap generasi sanad, mulai awal sahabat Nabi sampai perawi tertua hingga akhir. Dari definisi yang dikemukakan oleh beberapa mengenai hadis mutawatir, maka dapat disimpulkan bahwa hadis mutawatir adalah hadis yang bisa dipertanggungjawabkan keadaannya dari sistem periwayatannya, karena pada setiap generasi sanadnya terdapat sejumlah pewari yang tidak mungkin di antara mereka berbuat dusta atau menyelewengkan hadis yang diriwayatkan. Selanjutnya yang kedua, hadis marsyur. Hadis marsyur artinya terkenal. Dengan kata lain, ia adalah hadis yang terkenal atau populer. Dalam ilmu mustahalul hadis, hadis jenis ini tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang rawi atau lebih, namun tidak mencapai syarat jumlah rawi dalam hadis mutawatir. Meskipun terkenal dan dihafal oleh banyak orang, jenis hadis ini masih terjamin keasliannya sebagaimana hadis mutawatir. Artinya, masih ada kemungkinan hadis yang selama ini dikenal dan dihafal oleh banyak orang ternyata merupakan hadis yang lemah. Yang ketiga yaitu hadis ahad. Pengertian hadis ahad dari kata ahad merupakan bentuk jamak dari kata ahad yang berarti tunggal, yang menunjukkan makna sedikit. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang, 2 atau 3 orang, atau bahkan sejumlah orang, tetapi tidak mencapai jumlah bilangan kemutawatiran. Selanjutnya, masing-masing perawi menyampaikan hadisnya kepada seorang atau 2 orang saja, atau sejumlah pewari, tetapi dalam setiap tahapnya jumlah pewari tersebut tidak menjadikan hadisnya terkenal sebagaimana jenis lainnya. Sekian dari yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.